Perang tarif belum beres, perang nuklir belum beres, sekarang kita dihadapin dengan kondisi Indonesia yang lagi nggak baik-baik aja. Demo di mana-mana, dan segala macem potensi kericuhan itu bisa terjadi. Apalagi saat ini banyak banget isu-isu kalau misalkan DPR itu tidak peduli sama rakyat, terus akan terjadi demo yang akan berkesinambungan. Pertanyaannya adalah, untuk kita nih, para masyarakat yang ingin berinvestasi, ingin memilih instrumen investasi, sekarang baiknya itu apa sih yang harus kita lakukan dengan uang kita? Dan kalau misalnya kita ingin membuat uang kita bekerja atau ingin membuat uang kita memiliki passive income, apa yang harus kita lakukan dan memilih instrumen seperti apa? Di video kali ini akan gue bahas detailnya, so kita langsung masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gua Ken. Jadi di video kali ini gua akan sedikit sharing atau sedikit cerita-cerita tentang apa sih pandangan gua tentang investasi saat ini dan apa yang harus dilakukan dengan keadaan ekonomi yang lagi nggak baik-baik aja. Nah, mungkin sedikit cerita ya, kalau misalkan saat ini kondisi ekonomi di dunia yang malah nggak baik-baik aja karena tarifnya masih belum dipastikan itu fixnya bagaimana dari US, karena ternyata dari US sendiri itu kalau misalkan Presiden Donald Trump itu membuat tarifnya itu sembarangan, itu ternyata dia melanggar hukum karena nggak bisa diputuskan secepat itu dan sesembarangan itu tanpa perhitungan. Belum selesai itu, perang juga masih di mana-mana, dan ternyata dari internal Indonesia sendiri pun ada konflik yang benar-benar nggak bisa kita prediksi, yaitu demo di tanggal 25 Agustus dan akhirnya berkesinambungan terus. Nah, akibatnya apa nih ke dunia investasi atau ke instrumen investasi yang kita pilih? IHSG turun, terus banyak dari aset-aset juga yang Indonesia maupun yang di luar itu imbasnya juga akan turun gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau misalkan keadaan suatu ekonomi di suatu negara itu lagi nggak baik-baik aja, itu investor itu akan menarik uangnya dari negara tersebut karena dengan asumsi negara tersebut itu udah lagi baik-baik aja dan mereka tuh riskan naruh uangnya di negara tersebut. Alhasil ya IHSG turun, terus instrumen investasi Indonesia pun itu menjadi bahan pertimbangan yang lumayan berat nih daripada investor-investor luar negeri, sehingga itu akan memberatkan kinerja dari saham dan berbagai instrumen lainnya, walaupun itu tidak bisa menjadi satu-satunya satu-satunya petunjuk atau satu-satunya yang kita lihat aja, tapi itu menjadikan faktor terbesar untuk menjadi penentu apakah instrumen investasi kita itu bisa bangkit lagi atau enggak gitu. Karena kalau misalnya kondisi ekonominya nggak baik-baik aja, ya kemungkinan besar investasi yang masuk daripada pihak-pihak luar Indonesia itu juga makin terbatas gitu karena kondisinya lagi baik-baik aja. So, jadi apa sih yang harus dilakuin kalau misalkan kondisinya lagi baik-baik aja? Apa yang harus kita lakukan dengan uang yang kita punya saat ini? Apa kita harus jor-joran invest karena ini saatnya invest, atau kita harus menarik dan menahan cash gitu? Nah, jadi pandangan gue nih akan keadaan ekonomi saat ini yang nggak pasti. Kita udah diserang dengan berbagai macam kondisi di luar Indonesia yang lagi nggak baik-baik aja juga, yang menyerang dengan keadaan tarif, perang, dan lain-lain. Ternyata dalam internal juga begini. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian pernah dengar itu adalah banyak orang-orang kaya baru itu akan timbul di mana saat masa-masa krisis itu datang. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan nih masa-masa krisis ini, atau sampai kapan, kalau misalnya bisa dibilang secara gampangnya adalah sampai kapan instrumen investasi kita ini akan turun dan akan bounce back dan kita beli lagi gitu. Nah, mungkin pendapat gue ya atau saran gue buat kalian ya, kalian harus sering-sering baca berita. Kalau misalkan suatu instrumen itu akan naik lagi, itu ciri-cirinya yang pertama itu adalah kondisinya mulai stabil. Jadi pemerintahan itu mulai menemukan cara untuk mengatur massa dan massa mulai menerima caranya untuk diatur. Walaupun ada beberapa dari bagian-bagian masyarakat yang nggak terima, tapi mayoritas itu sudah menerima. Itu ciri-cirinya itu mulai kelihatan tuh, pasar saham itu mulai stagnan, mulai asing mulai masuk pelan-pelan. Kalian bisa lihat di Stockbit atau di berbagai macam platform broker lainnya, itu mulai kelihatan mulai stabil. Terus harga itu nggak turun lagi tapi mulai sideways. Itu artinya asing mulai ngumpulin lagi nih barang-barangnya di Indonesia. Jadi kalian bisa mulai mempertimbangkan untuk masuk ke investasi apapun lagi kalau misalkan keadaan udah mulai sideways. Kalau misalnya sekarang kan kelihatan banget nih IHSG itu turun, saham-saham banking semua turun karena emang secara asing itu melihat kalau misalnya Indonesia itu lagi nggak aman. Apalagi kemarin itu beritanya bahwa banyak bank-bank itu yang mulai tutup nih cabang-cabangnya gitu. Jadi itu juga membuat investor-investor luar negeri juga mulai takut gitu. Apalagi kemarin demo di tanggal 25 Agustus, 28 Agustus itu menjadi perbincangan secara global. Udah bukan perbincangan nasional lagi, tapi asing itu bahkan ada beberapa negara itu yang mengeluarkan travel warningnya ke Indonesia gitu. Jadi mulai serius nih kondisinya nih gitu. Nah,
Gimana cara bekerjanya dari pepatah yang kalau misalkan di masa-masa krisis itu melahirkan orang-orang kaya baru? Saatnya itu adalah kalian nggak boleh takut, tapi kalian harus berpikir dan menganalisa secara logika. Jadi kalau misalkan kalian emang, karena kalau misalnya pendapat gue pribadi ya, sebenarnya saham Indonesia itu yang pertama masih murah, yang kedua itu sebenarnya fundamentalnya masih bagus gitu. Banyak action-action yang bagus, kayak misalkan ada beberapa saham-saham itu yang mengambil akuisisi di luar negeri, ada yang mengambil kilang minyak luar negeri, dan laba-labanya pun bagus gitu di semester 2 kemarin ini gitu. Jadi sebenarnya banyak banget sentimen-sentimen positif, tapi emang gara-gara keadaan yang emang kita nggak bisa prediksi itu bisa buat harganya turun sementara. Nah inilah dimana kita lihat kalau misalkan fundamentalnya bagus, labanya juga melejit, terus secara background perusahaannya juga bagus, tapi harganya turun gara-gara suatu event tertentu, itu saatnya kita serok gitu. Nah ciri-cirinya kayak yang udah gue bilang tadi ya, itu yang paling bisa kalian perhatikan sebagai trader pemula maupun trader yang udah pro. Kalian coba lihat ketika suatu harga, misalnya IHSG kemarin ini sempat turun di 7.500 nih. 7.500 kalian lihat nih, kalau misalkan dia masih drop, kalian sabar aja, tahan cash gitu. Bahkan saat ini tuh Warren Buffett juga masih nahan nih. Cuman Warren Buffett kenapa full cash? Karena dia melihat kalau di US itu debt to PDB-nya udah naik, terus defisit PDB juga udah tinggi sekali. Jadi dia merasa akan terjadi bubble nih bentar lagi untuk stok-stok di US gitu. Itu beda. Tapi kalau misalnya di kita secara fundamental masih bagus, secara saham-saham valuasinya juga masih bagus, masih di bawah, masih belum bisa dibilang terlalu overvalue. Nah, saat-saat seperti ini kita tahan cash dulu, tapi begitu emang udah harganya itu atau kira-kira IHSG itu harganya udah nggak turun tapi udah mulai sideways, terus kita lihat asing udah mulai masuk, berita-beritanya asing udah mulai percaya lagi dengan kondisi di Indonesia, itu saatnya kalian boleh beli gitu. Nah, cuman saran gue yang ini mungkin saran gue yang udah investor pro ya, buat investor-investor yang udah pro. Jadi kalau misalkan kalian emang ingin merubah hidup kalian, ingin membuat hidup kalian memiliki suatu return yang besar lah dari suatu instrumen investasi, begitu kalian emang udah belajarin fundamentalnya bener-bener, kondisi ekonomi udah membaik dan asing udah mulai masuk lagi, kalian tembak agak besar gitu. Nah kenapa? Karena kalau misalkan let's say kalian cuma punya 500 juta, 1M, tapi kalian masih mainnya takut-takut, padahal kalian udah percaya nih dengan analisa kalian udah pede kalau misalnya kondisi akan baik, tapi kalian misalkan masuk cuma 100 juta, 200 juta, itu sampai kapan gitu. Sedangkan menurut gua saat ini adalah saatnya paling bagus nih, dimana keadaan lagi nggak baik-baik aja, tapi secara fundamental bagus, itu biasanya kalau misalnya kalian lempar apapun itu ke market itu akan jadi gitu. Maksudnya kita tinggal cari timingnya nih, kapan market itu akan bounce back daripada saat-saatnya turun seperti ini. So itu pandangan gue, tetap gue akan mengencourage kalian untuk lebih banyak belajar tentang dunia saham, karena saham tetap menarik ya, walaupun bisa dibilang dia sensitif sekali dengan keadaan ekonomi dunia, ekonomi dalam negeri itu sensitif sekali, tapi sebenarnya fundamental saham di Indonesia itu masih bagus menurut gue. Beda dari US itu udah overvalue lah bisa gue bilang, tapi di Indonesia sendiri masih bagus, cuman emang gara-gara konflik internal dan beberapa hal seperti tarif dan lain-lain itu menyerang kondisi ekonomi Indonesia saat ini, jadi bisa dibilang ya emang lagi mempengaruhi lah. Tapi secara fundamental atau secara long term itu masih bagus banget menurut gue. So saran gue tetap kalian belajar benar-benar tentang fundamental, kalian belajar tentang kondisi sebenarnya ekonomi Indonesia seperti apa, dan balik lagi kondisi pasar Indonesia itu sebenarnya masih bagus, apalagi saham-sahamnya. Jadi buat kalian yang belajar juga masih oke, dan kalian ingin menaruh uang kalian di marketnya Indonesia di IHSG itu juga masih bagus. So itu aja video gue kali ini. Jadi buat kalian yang emang lagi was-was atau kalian bingung nih saat ini, kalian punya uang tapi pengen investasi di mana, apalagi dengan kondisi ekonomi yang saat ini lagi nggak baik-baik aja, banyak demo di mana-mana, kalian tahan aja, kalian analisa kapan kira-kira market mulai bounce back, mulai sideways, itu saatnya kalian masuk. Itu saran gue, bukan ajakan beli atau buat ajakan membeli sesuatu apapun itu, tapi gue ajak kalian buat belajar lebih kritis dan lihat logikanya secara garis besarnya itu kira-kira seperti apa sebenarnya kondisi ekonomi saat ini di dunia. Apakah dipengaruhi oleh event sesaat atau emang benar-benar jelek? Kalian udah pelajarin. Segitu dulu video gue kali ini. Buat kalian yang mau diskusi, kalian boleh tulis di kolom komen, akan gue balesin. Dan buat kalian yang mau diskusi gue secara pribadi, kalian boleh DM gue di IG ataupun TikTok, nanti akan gue balas. So, see you in the next video and bye-bye!